Baik, kita akan masuk ke materi aspek pasar. Yang pertama, apa itu pasar? Kita harus tahu definisi pasar itu sendiri dulu. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada karakteristik aspek pasar. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama, permintaan. Nah, ini baik secara total menurut daerah dan jenis konsumennya. Jadi setiap daerah beda-beda. Nah, yang kedua ada penawaran. Ini diartikan sebagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Yang ketiga ada harga. Ini dilakukan perbandingan dengan barang-barang impor lainnya yang ada di dalam negeri. Yang terakhir ada program pemasaran. Nah, ini mencakup strategi yang digunakan untuk mencapai market share atau pangsa pasar. Nah, ini berguna untuk memperkirakan penjualan yang akan dicapai perusahaan atau pangsa pasar yang bisa dikuasai oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dasar dalam aspek pasar. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa market potensial yang tersedia? Untuk mengetahui berapa market potensial yang tersedia, maka dapat menggunakan informasi yang telah lalu. Maksudnya apa? Dengan kata lain, sang pemilik usaha sebelum membuka usahanya harus terlebih dahulu melakukan perbandingan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber gitu, yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Kita contohin ya. Apabila kita membuka usaha rumah makan bakmi Jawa contohnya, tentunya pasar potensial yang tersedia sangat banyak sekali gitu ya, dari orang yang berusia muda sampai dengan orang yang berusia lanjut gitu. Nah, ini maksudnya siapa saja yang menjadi konsumen pada usaha yang akan kita jalankan gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa market share yang tersedia dari seluruh pasar potensial? Nah, untuk mengetahui ini, kita dapat melakukan pengamatan siapa saja sih yang bisa atau mungkin dapat membeli produk yang dihasilkan gitu ya, dengan mengetahui perbandingan yang ada di dalam market potensial. Sebagai contoh gitu ya, apabila kita akan membuka usaha yang tadi berupa warung bakmi Jawa gitu ya, usahakan mempunyai tempat usaha yang terletak di tengah perkampungan dan di pinggir jalan, serta memiliki cita rasa sendiri gitu ya. Nah, ketika kita membuka usaha warung bakmi Jawa ini ya, mungkin saja bukan hanya kita yang membuka usaha tersebut, ada pesaing-pesaing lain yang membuka usaha tersebut juga gitu ya. Jadi, pembeda di antara pesaing usaha tadi apa? Ya, cita rasa yang kita berikan ya tentunya ya. Ini yang menjadi pembeda usaha kita dengan usaha para pesaing. Yang ketiga, strategi pemasaran yang akan digunakan. Untuk melakukan strategi pemasaran, dapat menggunakan strategi marketing mix yang dititik beratkan pada product life cycle atau keberlangsungan hidup produk yang dihasilkan. Nah, ini ditujukan karena bila sebuah usaha sudah menjadi dominan, maka bukan berarti tidak ada pesaing gitu ya. Justru sebaliknya, pasti akan ada pesaing. Dan kalau pesaing ini dibiarkan ya, maka jika kita melakukan kesalahan dalam pemasokan ya dari perusahaan ya, atau kita mengalami keterlambatan atau hambatan gitu dalam usaha kita, nah, pangsa pasar yang kecil itu akan dimanfaatkan oleh pesaing sebagai senjata untuk merebut market potensial dari usaha yang sudah mendominasi tadi gitulah. Ini menjadi strategi penyerangan dari pesaing-pesaing kita untuk mengambil market potensial yang sudah kita punya gitu ya. Sebagai contoh, apabila warung bakmi Jawa yang sudah kita buat tadi ternyata sudah cukup terkenal nih dan memiliki banyak pelanggan potensial yang sudah memenuhi target penjualan per hari,
Misalkan target penjual perharinya sudah mencapai 3.000 sampai 4.000 per hari gitu ya. 4.000 mangkok maksudnya. Akan tetapi tempat yang dijadikan makan tidak direnovasi atau diperluas, sehingga saat para pelanggan tersebut menikmati makanannya sering berdesakan dan kepanasan gitu ya. Nah, apabila ada pesaing yang membuka jenis usaha yang sama dan cita rasa yang mendekati dengan warung bakmi tersebut, serta memiliki tempat yang lebih luas, tentunya dan nyaman juga ya. Nah, maka tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan usaha bakmi Jawa kita yang dominan tadi akan ditinggalkan oleh para pelanggan potensial atau konsumen kita. Karena tadi pelanggan-pelanggan kita sudah direbut oleh pesaing kita karena kita tidak melakukan renovasi atau memperluas dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai data dan sumber data. Data yang diperlukan untuk menganalisis aspek pasar, yang pertama adalah data dari konsumsi. Diambil dari data permintaan yang lalu hingga sekarang, serta kemampuan para pelaku usaha untuk memenuhi permintaan, sehingga membentuk sebuah tren tingkat konsumsi. Yang kedua, data dari penawaran dan perkiraan kecenderungan dari sebuah barang di masa yang akan datang. Ketiga, data impor dan ekspor untuk mengetahui barang apa saja yang surplus dan defisit di suatu daerah. Keempat, struktur persaingan dari pelaku usaha. Kelima, tingkah laku dan preferensi dari konsumen. Keenam, pemilihan marketing dan skala prioritas dari marketing mix. Selanjutnya ada peramalan permintaan dan metode pengukuran. Ramalan permintaan adalah proyeksi permintaan terhadap produk dan jasa perusahaan yang sering disebut juga sebagai ramalan penjualan karena mengarahkan produksi, kapasitas, dan bertindak sebagai masukan untuk perencanaan keuangan, pemasaran, dan personalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nura akan melanjutkan diskusi. Ada dua pendekatan yang dapat dipakai dalam membuat ramalan atau forecasting dalam suatu bisnis, yaitu pertama ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif banyak menggunakan pendekatan model matematik dengan menggunakan data yang bersifat historis dan kausal. Sedangkan analisis kualitatif banyak menggunakan pendekatan yang bersifat subjektif yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, misalnya emosi, pengalaman pribadi, serta sistem nilai yang dianut. Yang pertama ada metode kuantitatif. Metode peramalan secara kuantitatif meliputi dekomposisi, moving average, exponential smoothing dengan menggunakan trend adjustment, trend projection, dan linear regression causal model. 4 pendekatan pertama di atas termasuk dalam Molagit, analisis yang bersifat time series, sedangkan pendekatan yang kelima biasanya disebut dengan pendekatan sebab akibat atau causal model. Metode time series adalah suatu pendekatan yang menggunakan asumsi perhitungan peramalan masa yang akan datang yang dibuat berdasarkan kejadian-kejadian atau kondisi yang telah terjadi di masa lalu. Sedangkan pendekatan causal model atau sebab akibat yaitu berusaha mencari variabel-variabel apa saja yang paling berpengaruh terhadap peramalan yang akan dibuat. Pendekatan ini banyak menggunakan model-model matematik dan statistik seperti regresi atau econometric. Yang kedua ada metode kualitatif. Secara umum ada 4 pendekatan yang biasa dipakai dalam metode peramalan secara kualitatif, yaitu pertama, pendapat para eksekutif, yang kedua, gabungan beberapa tenaga penjual, yang ketiga, metode Delphi, dan yang keempat, riset pasar. Selanjutnya yaitu proses peramalan permintaan. Prosedur peramalan permintaan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis ekonomi, yakni dengan mengadakan proyek bisnis terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek pendudukan dan pendapatan. Yang kedua, analisis industri, yakni analisa terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menjual produk sejenis dengan produk kita. Yang ketiga, yaitu analisa
penjualan masa lalu. Hal ini dilakukan untuk melihat marketing positioning produk dalam suatu persaingan dan dari situ dapat diketahui market share produk tersebut. Selanjutnya ada analisa peramalan permintaan, baik untuk industri maupun untuk proyek bisnis yang diusulkan. Terakhir ada pengawasan hasil peramalan, yakni usaha meminimalisasi kesalahan hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherin Nur Alisa dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi kendala teknik peramalan. Yang pertama ada waktu yang hendak akan diinput, yaitu rentangan waktu masa yang akan datang dari jangkauan peramalan. Yang kedua ada tingkah laku data meliputi jumlah, ketepatan, dan tingkah laku data masa lalu yang tersedia. Seperti tingkah laku data menunjukkan hubungan persamaan linier, kuadrat data, atau data yang lainnya yang akan mempengaruhi teknik peramalan yang digunakan. Yang ketiga ada tipe model, yaitu apakah model yang digunakan merupakan model tim series, kualitas, atau model lainnya yang akan mempengaruhi pemilihan teknik peramalan. Lalu ada biaya yang tersedia, adalah biaya yang tersedia untuk penyusunan studi kelayakan bisnis. Yang terakhir ada tingkat ketepatan yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dalam tingkat ketelitian dan kecermatan peramalan yang diinginkan. Karena semakin tinggi ketelitian yang diharapkan akan memerlukan penggunaan teknik peramalan yang lebih kompleks, pula biaya yang diperlukan akan lebih banyak. Nah, materi selanjutnya adalah metode pengukuran. Pengukuran permintaan sendiri merupakan usaha untuk mengetahui permintaan suatu produk di masa yang lalu dan juga di masa yang sekarang. Untuk mengukur permintaan pasar di waktu tertentu, kita dapat menggunakan rumus yang ini, di mana MDT sendiri merupakan permintaan pasar di waktu tertentu. Kemudian ada ini, itu pembelian pengulangan. Dan yang terakhir ada PN. PN sendiri adalah pembelian baru. Di sini ada contoh soal untuk menghitung permintaan pasarnya ya. Yang pertama itu, sebuah perusahaan makanan kering di Asia Tenggara menjual produk-produknya kepada pengecer, di mana pembelian pelanggan retail yang ada atau yang mengulang, berarti ini masuknya ke PRT ini, pada tahun 2018 mencapai total 5 juta rupiah. Sementara pembelian dari pelanggan baru pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 2 juta. Nah, jadi ini termasuk PN berarti. Rumusnya tadi kan permintaan pasar selama waktu periode tertentu itu PRT plus PN kan. Berarti tinggal dijumlah aja tadi pembelian pengulangannya 5 juta, pembelian barunya sendiri 2 juta. Maka permintaan pasar pada tahun 2019 berarti 7 juta rupiah. Selanjutnya pengawasan dan pengendalian peramalan. Salah satu cara untuk memonitor peramalan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan dengan baik adalah dengan menggunakan sinyal penelusuran atau tracking signal. Sinyal penelusuran adalah pengukuran mengenai seberapa baiknya peramalan dalam memprediksikan nilai aktualnya, sebagaimana peramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau kuartal dari data permintaan terbaru yang tersedia akan dibandingkan dengan nilai peramalan. Terima kasih.